perseteruan antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi dari kacamata hukum seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan drama ini nggak selesai ya. Seharusnya harus diambil salah satu kebijakannya, artinya perdamaian. Kalau kita bicara masalah hukum itu kan hak asuh antar perwalian itu berbeda, gitu kan ya. Nah, kita sendiri tahu bahwa hak perwalian sedang berlangsung di pengadilan ya, sedang ada gugatan. Nah, menurut saya hak asuh itu sebenarnya bisa dilakukan bersama sesuai menurut undang-undang kan gitu ya. Jadi hak asuh itu adalah siapapun orangnya, pemohon yang memang pertama mempunyai sikap yang sikapnya akhirnya bisa melindungi baik jasmani dan rohaninya si anak tersebut ya. Yang kedua, dia mampu dalam segi finansial ketika memang mempunyai rasa kasih yang benar. Nah, ketika kita lihat siapa sih sebenarnya, nah ini kan kakeknya ini kan merasa bahwa ini adalah cucunya, jadi nggak usah pusing-pusing, harusnya dimediasi bahwa tentang hak asuh itu bisa dilakukan bersama. Pertama, mengatur juga waktu, terus bagaimana mengatur waktu yang sama tidak merugikan, misalnya si tempatnya Pak Dodi seminggu, tempatnya Pak Faisal seminggu. Lalu juga harus sama-sama tahu bagaimana mendidik dan memelihara anak yang di bawah umur nggak gampang. Jadi harus punya trust ya, kepercayaan. Kalau menurut dari undang-undang dan pasal sendiri ada nggak sih Bang untuk hak asuh cucu, khususnya cucu kan ini ya, karena kan ada kedua belah pihak keluarga, kakek dari pihak laki dan kakek dari pihak perempuan. Benar-benar di undang-undang itu diatur seperti apa Bang? Iya, sebenarnya di kompilasi hukum Islam itu diatur ya, namanya hadonah, merawat, gitu, memelihara, gitu kan ya, bahasa Islam itu hadonah. Gitu. Nah, ketika hadonah itu dilakukan, maka sebenarnya ada juga persyaratan dari pengasuh tadi, bukan tidak serta merta. Nah, biasanya untuk mengasuh itu kalau kita mau mohon itu tadi ada 3. Pertama, dia juga harus mampu ekonomi, dia harus mempunyai kejiwaan. Jadi harus juga diperiksa pengasuh ini, jangan sampai ada sakit mental gitu kan nggak mungkin juga mengasuh bisa tiba-tiba sakitnya schizofren gitu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, yang ketiga juga dia harus mempunyai pola gitu ya. Nah, ini tentang pengasuhan. Beda tentang perwalian gitu. Kalau wali itu jelas undang-undangnya ada di Undang-Undang 174 pasal 50 itu. Perwalian adalah anak di bawah umur yang dimana atau belum kawin, yang dimana dia bukan penguasa kedua orang tuanya, bukan di bawah penguasaan kedua orang tuanya, yang mengatur tentang harta dan bendanya. Jadi Undang-Undang Perkawinan pasal 50 itu diatur. Nah, kalau kita lihat sekarang ini yang menjadi perdebatan adalah bukan hak asuhnya, perwaliannya. Hak asuhnya bersama tuh Bang, nanti Ya, bisa Bang jelaskan. Jadi hak asuhnya itu jelas, mereka mungkin sepakat dari pihak asuh berdua deh, oke sepakat. Tapi perwalian mereka menjadi suatu sengketa nih sekarang secara hukum. Nah, perwalian sendiri itu juga ada unsurnya juga, syaratnya. Jadi kalau perwalian itu kan bahasa hukumnya adalah pengawasan anak di bawah umur, ya, yang dimana dia tidak di bawah penguasaan kedua orang tuanya, yang mengurus hartanya atau bendanya sesuai undang-undang. Oh, itu masuk ke ini terminologi perwalian itu terminologinya. Okay. Sedangkan di dalam perwalian sendiri terjadi lahirnya ada 3 hal. Pertama, putusnya perkawinan. Kedua, kematian. Ketika putusan pengadilan yang sifatnya menghukum, pidana misalnya gitu ya. Nah itu. Nah, bagaimana syarat jadi wali? Nah ini syarat jadi wali itu juga ada beberapa kriteria. Pertama, wali itu harus mempunyai wali itu pertama dia harus bisa mempunyai tanggung jawab menghitung inventarisasi harta si hak asuh anak. Lalu wali harus mempunyai menyelenggarakan pendidikan anak di bawah dasar hukum, dan dia melakukan menjadi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi wali itu dia juga harus melakukan perbuatan hukum apabila ada perbuatan hukum, misalnya jual beli, misalnya mendapat hak-hak asuransi. Nah,
wali ini mendapat. Nah yang ketiga ini bahwa wali ini harus mempunyai, nah ini dia harus juga bisa mempunyai sikap yang mental yang artinya bisa memelihara anak dengan artinya jadi gini, mentalnya anak ini si wali ini harus diuji dulu. Walaupun itu kakeknya sendiri, walaupun kakek sendiri atau neneknya sendiri. Kalau di dalam undang bisa permohonnya nih, wali syaratnya wali, karena ada ancaman hukumannya. Wali apabila dia mengalami kerugian harta ini, maka bisa dituntut secara hukum. Kalau misalnya dalam arti dituntut dalam arti hukum, Ya, apabila dia memanage hartanya itu tidak melakukan prosedur gitulah ya, melakukan ya misalnya penggelapan, penipuan. Nah ini ada ancaman hukumnya. Jadi dia harus juga bisa menanggung resiko gitu. Jangan seenaknya jadi wali. Nah itu siapa saja bisa menjadi wali, tetapi wali itu harus ada persyaratan, salah satunya itu. Satu hak asuh bersama itu gimana? Asuh bersama menurut saya itu baik sekali, karena anggaplah misalnya seseorang yang putus dengan perceraian ya, suami dan istri, kan anak juga perlu diasuh bersama kan, dengan melakukan perjanjian. Nah kontraktual yang dibangun, jadi konstruksinya nih adalah masing-masing punya hak dan kewajiban. Yang ditakutkan ketika hak asuh dipegang A, dibawa kabur tuh anak, nggak dibalikin lagi, itu ketakutan. Itu dan sering terjadi. Ya, ini yang sering terjadi. Nah, masing-masing itu tadi underestimate. Jadi ada rasa, wah ini gue sering mencurigai ini, gitu loh. Ini dasarnya ini dulu. Nah, sebagai seorang pengacara masing-masing, menurut saya itu bisa memediasikan, lalu membuat kontraktual yang sifatnya tadi boleh dibuat di notaril atau di bawah apa, dua tangan, atau mau legalisasi entah apapun, yang dimana juga ada sanksinya juga. Jadi bukan hanya perjanjian bersyarat saja atau ketetapan waktu. Kan perjanjian itu bisa macam-macam, bisa bersyarat, ketetapan waktu, dan ancaman juga. Kalau anak dibawa kabur ya kamu harus anggaplah kamu bisa saya tuntut nih Penculikan. Berarti seperti yang kemarin terjadi Dodi itu adalah ke sebuah ketakutan dari seorang Haji Faisal, bisa ya, jadi itu? Betul. Kalau menurut saya dari aspek ya, kalau misalnya aspek psikolognya itu dia ada ketakutan. Ini nanti kalau diambil Dodi mungkin tidak dikembalikan lagi dengan alasan-alasan tertentu. Tapi kan Bang, dia juga kakeknya Bang. Loh, pertanyaannya adalah soal kakek semuanya punya hak juga kan. Kakeknya Pak Faisal punya hak, si Dodi punya hak, wajib. Tetapi tergantung keputusan dari pengadilan kan nanti. Nah, ini kan pengadilan belum memutuskan ya Bang. Yang dituntut Pak Dodi itu adalah apa sih? Hak walinya, hak asuhnya bersama. Yang dituntut sama Pak Faisal justru perwaliannya. Yang perwalian Pak Faisal. Kalau Pak Dodi malah justru ya, hak karena asuh perwalian itu bersama. mengatur harta kekayaan. Ya tadi saya bilang 4 tadi. Salah satunya lah mengatur harta kekayaan hak asuh anak tadi. Menginventarisasi. Itu adalah fungsinya wali. Itu menurut undang-undang ya. Oke, Bang, yang dituntut dari Pak Dodi itu adalah kan karena Gala itu posisinya ada di pihak Pak Faisal terus nih. Katanya yang dia bilang 2 bulan sudah tidak ketemu gitu kan ya Bang. Nah kan sedangkan padahal itu kakeknya Bang. Ya, jadi sebenarnya begini, Pak Faisal itu sebenarnya ingin juga memberikan ya mungkin jalan-jalan, memberikan waktu, tetapi ada dong etika-etikanya. Nah etika ini harus dibangun, misalnya dengan membangun komunikasi, lalu juga memberikan sama-sama kepercayaan. Misalnya nih, anak ini saya bawa ke mall ya, ayo sama-sama yuk gitu. Tapi aku dari sini aja di bawah ya silakan Pak Dodi yang di atas main sama cucunya. Karena cucunya juga kan nggak begitu deket banget, takut kan atau nangis. Nah kalau nangis nanti gimana? Gitu ya. Jadi Pak Faisal itu lebih menurut saya ya lebih sayang nanti kalau cucunya ada apa-apa, butuh ini nanti dia nangis tuh gimana, kan dia nanti merasa tidak tidak ada khawatirnya, tidak nyaman. Jadi nah yang kedua kemungkinan mungkin gitu ada rasa nanti dibawa kemana saya nggak tahu lagi. Ada kekhawatiran ya manusiawi kan, tetapi ini kan mungkin saja ya, ini menurut praduga saya gitu. Bang, seperti yang tadi Abang bilang ternyata sebagai punya hak perwalian itu betul sekali. Karena ketika legal standing ini keluar, putusan hukum, kan berarti ada legal standing bahwa posisi hukum wali ini apa fungsinya, itu tertera nanti dalam amar putusan tersebut. Nah, ketika sudah menjadi seorang wali yang ditetapkan pengadilan, maka tergantung ada upaya banding atau tidak nantinya, ada kasasi atau PK dan sebagainya lah ya.
Nah, kalau menurut pandangan saya, kalau kita sebagai seorang tua gitu ya, ya sebaiknya siapapun walinya, selama wali itu memang memenuhi syarat, nggak masalah. Ya, kalau sudah masuknya dalam ranah hukum, nanti kita putusan ingkrah nanti. Berapa tahun lagi itu sampai keputusan PK. Iya, kalau maaf kata umur kan nggak ada yang tahu ya. Untuk apa ribut sengketa yang artinya kalau memang kan tadi saya bilang wali ini bisa dituntut secara hukum kalau tidak melakukan sebagai wali yang benar, dan dia bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Ya tadi misalnya dalam posisinya dia dia menggelapkan harta, nah terus artinya mengalami kerugian, uang untuk apa? Kerugian dalam arti kata kerugian Ya, untuk uang si itu anak dipakai, itu ya iya, bang. Oke. artinya uang itu anak tuh sekolah misal gitu ya, Dipakai untuk dipakai pribadi. untuk pribadi.